Berbagai pihak telah mencoba untuk melakukan pembunuhan terhadap Soekarno. Percobaan itu telah berlangsung sejak ia masih pejuang proklamasi sampai seluruh hidupnya. Akan tetapi Soekarno selalu lolos dari upaya pembunuhan. Sampai terakhir tak tahan dengan siksaan oleh tim Soeharto di kediamannya karena Soeharto punya akal bulus agar bisa melanjutkan perjuangan harta amanah yang dititipkan kepadanya. Soekarno berpura-pura mati 21 Juni 1970 lalu kabur ke Belanda bersama istrinya Sarina Sarinanda menggunakan jet pribadi yang disewa oleh pasukan yang masih setia kepadanya. Pada hari itu, Soekarno berpura-pura mati setelah menelan pil mati sementara. Sementara pasukan tentara yang masih setia kepadanya telah membuat wajah Soekarno dari lilin dan batang pisang. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar beratnya sama dengan berat tubuh Soekarno. Sementara istrinya, Sarina Sarinande menggadaikan rumahnya di Jalan Ahmad Yani Bogor untuk bekal kabur ke Belanda. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 12 Juni 1970 saat dunia sedang berduka atas wafatnya proklamator sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Pada hari itu Supriyadi, kemudian jasad Soekarno ditukar dengan batang pisang dengan muka lilin mirip Soekarno. Lalu mereka memasukkannya di dalam peti mati untuk dibawa ke Blitar. Jadi arak-arakan kematian itu layaknya film Mission Impossible. Supriyadi SSKR adalah pasukan militer yang setia kepada Soekarno semasa Soekarno berkuasa. Supriyadi sering ditugaskan ke Jepang untuk menyelundupkan senjata dari Jepang ke Indonesia. Supriyadi menghabiskan masa tuanya di Alas Purwo, Banyuwangi. Ia meninggal tahun 2015 yang lalu, tetapi tahun 2013 ia sempat bertemu dengan putri bungsu Soekarno dan menceritakan perihal kejadian kaburnya Soekarno ke negeri Belanda. Hari itu, Soekarno kabur ke negeri Belanda bersama istrinya, Sarina Sarinan, D. Beberapa pasukan yang masih setia kepadanya juga ikut dalam rombongan. Soekarno kemudian menetap di Belanda hingga tahun 1985 dengan menggunakan nama samaran Rudolf Hoen. Di penasingan itu, Soekarno hidup damai dan masih menjalankan aktivitas sebagai monetary 1M dalam dunia keuangan dan aset dunia. Dan Soekarno masih sempat ke gedung Pentagon Amerika Serikat bersama putri bungsunya itu. Bersama Sarinah Sarinande Soekarno masih dikaruniai seorang putri bernama Diajeng Putri Aisyah. Tetapi Soekarno lebih senang memanggilnya dengan nama Denok Sarinah sebagai penerus Soekarno dalam bidang aset dan keuangan dunia. Suatu aktivitas Bung Karno yang tidak diketahui publik selama ini, kita hanya tahu Soekarno adalah presiden termiskin di dunia. Secara pribadi memang iya karena harta itu hanya titipan. Tetapi dalam akte kelahirannya, Denok Sarinah bernama Winda Fitriana, anak paling terakhir Bung Karno, yang lahir tahun 1975. Soekarno kemudian mengakhiri perannya sebagai Rudolf di Belanda sampai tahun 1995. Kemudian pindah kembali bersama anak bungsunya ke Bengkulu. Agaknya kehadiran Bung Karno di Bengkulu tercium oleh orang-orang Soeharto. Pada suatu hari, sekitar 40 orang keluarga Soekarno dibantai oleh orang-orang berbaju tentara. Semua tewas setelah diracun dan kemudian ditembak dari jarak dekat termasuk anak bungsunya Diajeng Putri Aisyah. Tapi putri bungsu pintar ia pura-pura mati tergeletak di lantai.
Soekarno selamat dari peristiwa itu. Ia bersama putri bungsunya itu langsung kabur ke Bangka, lalu berlanjut lagi ke Cirebon. Ketika putri bungsunya duduk bangku sekolah SMP, Soekarno naik haji dengan bantuan temannya yang bekerja di KBRI di Arab Saudi. Sejak naik haji itu, Soekarno tidak pernah terlihat lagi. Sampai sekarang putri bungsunya pun mengakui, sejak ayahnya naik haji, ia tidak pernah lagi berjumpa dengan ayahnya. Bahwa dugaan semua ini bermula ketika Bung Hatta datang mengunjungi Soekarno di Wisma, di mana tempat Bung Karno dikurung. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut dua tokoh itu. Dalam pertemuan itu, mereka hanya berpelukan dan menangis. Bung Hatta tidak tega melihat kondisi kawan seperjuangannya itu mengalami siksaan yang ia saksikan sendiri. Peristiwa itu terjadi sepekan sebelum tanggal 21 Juni 1970, menurut sumber yang menceritakan peristiwanya. Pada saat berpelukan itulah Bung Hatta membisikkan sesuatu ke telinga Soekarno. Bunyinya kira-kira bahwa rencana sudah siap. Jika benar, peristiwa itu bisa dipastikan bahwa pelarian Soekarno dibantu oleh Bung Hatta. Kebetulan kaburnya juga ke negeri Belanda, negeri yang sama sekali tidak disukai oleh Soekarno. Dua yang memiliki teman dan kolega yang banyak di Belanda, itu adalah Bung Hatta. Karena Bung Hatta memang alumni Belanda,